Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Hot News. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang hot, yaitu tentang drama yang menimpa Partai Demokrat. Beberapa hari yang lalu, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Ketua Umum Partai Demokrat, mengumumkan bahwa ada gerakan-gerakan kudeta, baik dari internal maupun eksternal. Ada beberapa media menyebutkan bahwa internal diantaranya ada Marzuki Ali, Joni Ali Marbun, Darmi Haji, kemudian Nasaruddin, dan yang paling menghebohkan sebetulnya adalah Andi Arief menyebutkan bahwa ada keterlibatan orang dekat istana, yaitu Jenderal TNI Purnawiran Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan, dan ini tentu saja membuat heboh di dunia perpolitikan kita. Nah, untuk itu saya kemarin sudah membuat opini tentang masalah tersebut, tapi hari ini saya akan minta pendapat atau berdiskusi dengan sahabat saya. Ini orang yang sangat kompeten itu, dan dia teman senasib saya ini. Senasib saya. Pernah dilaporkan bersama, tapi kita tidak membahas kasus itu, Bang Ferdinand. Ini adalah mantan kader Demokrat, Ferdinand Hutahian. Bang Ferdinand, terima kasih sudah bergabung. Kita diskusi lagi. Dan ya, Bang Ferdinand, ada apa dengan Partai Demokrat sebetulnya? Waduh, ini pertanyaan langsung menusuk ini. Tendangan penalti ini 12-12. Jadi begini ya, saya mau bercerita tentang ketika saya masih menjadi pengurus di DPP Partai Demokrat. Saya mau menceritakan apa yang saya ketahui. Dulu memang gerakan ini sebetulnya sudah ada ya sejak lama, mengatasnamakan diri sebagai forum deklarator dan pendiri partai. Jadi beliau-beliau ini ada beberapa orang dulu yang aktif. Ada Pak ya dulu ya, ada Pak Subur Sembiring, ada Pak Makso Pakua, ada Pak Hengki Luntungan, segala macam lah, banyak ya. Mereka ini memang adalah kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai forum deklarator dan pendiri partai yang melihat bahwa ada yang sesuatu yang harus diperbaiki dari Partai Demokrat. Nah, itu yang saya lihat dari sudut pandang mereka. Maka mereka melakukan sebuah gerakan. Waktu itu mereka juga berencana mau menggugat hasil Kongres Maret 2000 tahun lalu dan melakukan beberapa upaya lah. Dan saya pribadi saat itu sebagai kepala divisi ya hukum di DPP Partai Demokrat adalah orang yang terdepan menjawab dan mengganjal gerakan ini. Bahkan saya salah satu orang yang menjadi diserang oleh kelompok ini dulu. Pernah beberapa macam statement lah ya, statement dikeluarkan oleh mereka dengan ya narasi-narasi segala macam lah. Tetapi ya bagi saya itulah politik. Terjadi perang narasi, debat-debat itu, dan memang disitulah ruangnya politik. Dan saya dulu tidak pernah mengizinkan Pak SBY untuk ikut serta mengomentari gerakan ini. Alasan saya dulu ke Bapak, ke beliau, jangan Pak, kalau Bapak ikut komentar tentang gerakan ini, gerakan kecil ini akan menjadi naik kelasnya, naik derajatnya, dan menjadi besar. Mereka ini justru mencari perhatian yang lebih besar, dan itu kita tidak boleh berikan. Biarkan kami, saya, yang melawan gerakan ini. Dan sampai pada sampai terakhir itu, gerakan ini tidak pernah kunjung bisa melakukan upaya-upaya yang mereka rencanakan dan niatkan. Yang pasti target mereka memang pada waktu itu adalah masalah Kongres Ketua Umum ini tidak sah dan harus diganti, diulang, kira-kira seperti itulah. Kalaupun sekarang menjadi istilahnya kudeta, ya itu masalah istilah, tetapi memang mereka-mereka ini mengharapkan waktu itu, menginginkan pergantian Ketua Umum, bahwa AHY ini dianggap hasil dari sebuah kongres yang tidak sah, tidak sesuai dengan ADART Partai Demokrat. Nah, itulah intinya. Jadi memang gerakan ini sudah ada sejak lama. Cuma memang karena kita menakarnya, meresponnya dengan terukur,
sehingga ini gerakan tidak menjadi besar keluar. Jadi hanya perang narasi. Sampai di situ selama ini. Oke, kalau begitu gini, bagaimana tanggapan dari Bang Ferdinand dengan respon yang sekarang ya, yang sekarang dilakukan oleh teman-teman di Partai Demokrat ya. Saya tahu Bang Ferdinand sudah tidak ada di sana lagi gitu ya. Oke, sebagai pengamat sekarang, bagaimana Anda melihat bahwa respon yang dilakukan oleh AHY ini sudah cukup, terlalu berlebihan, lebay, atau mungkin sudah terukur gitu? Justru itu kemarin saya juga diminta media televisi nasional kemarin menjadi narasumber sebagai mantan kader ya. Saya sekarang memposisikan diri sebagai seorang politisi lah. Yang melihat bahwa saya menyatakan kemarin bahwa saya kaget dengan respon yang diberikan oleh DPP Partai Demokrat. Kenapa kaget? Karena tidak seharusnya menurut saya DPP Partai Demokrat merespon gerakan ini secara besar-besaran. Ini berlebihan menurut saya dan justru membuat gerakan ini menjadi nyata ada, menjadi besar dan mempunyai kekuatan. Karena apa? Direspon secara utuh oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, mulai dari kalau saya lihat kemarin yang berdiri pada saat konferensi pers itu ada ketua umum, ada ketua Dewan Kehormatan, ada sekjen dan jajaran lain. Artinya ini adalah respon utuh dari sebuah partai menghadapi sebuah gerakan kader dan mantan kader yang tidak perlu direspon sedemikian rupa. Harusnya cukup saja kalau memang masih ada kader yang aktif terlibat di situ, panggil, pecat, berhentikan, selesai urusannya. Kalau mantan kader yang berupaya itu tinggal sampaikan perdebatan kepada mereka, berikan statement narasi bahwa gerakan mereka itu hanya gerakan sia-sia yang tidak akan mampu mendongkel AHY sebagai ketua umum. Mestinya itu yang mereka bangun, melawan gerakan ini, bukan malah memproklamirkan dan mengumumkan adanya gerakan ini direspon secara utuh Dewan Pimpinan Pusat, bahkan membawa-bawa nama presiden. Nah ini pun kemarin saya agak kaget ya. Saya pikir bahwa Partai Demokrat merespon ini, menyeret-nyeret Pak Presiden tidak seharusnya dilakukan. Karena apa? Ini Pak Presiden dalam tanda kutip kita belum tentu mengetahui, dan saya yakin ya Presiden tidak mengetahui permasalahan ini. Dan kalaupun kalaupun Muldoko, tanda kutip ini saya selesaikan, kalaupun Muldoko dalam tanda kutip betul terlibat ya, kalaupun betul terlibat di dalam gerakan ini, cukup respon Muldokonya, kalau perlu somasi Muldokonya. Kan itu yang harus dilakukan oleh Partai Demokrat, bukan menyurati Presiden, meminta klarifikasi kepada Presiden. Apa yang mau dijawab oleh Pak Jokowi? Tidak ada, beliau tidak tahu menahu. Makanya kemarin statement saya bahwa Pak Presiden tidak perlu menanggapi ini baik secara lisan maupun tertulis. Tidak perlu sama sekali. Saya setuju Pak. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan tentang istana dan Pak Muldoko dan sebagainya, saya mau tanya sebetulnya, apakah ini sebenarnya bisa jadi ini strategi playing victim dari tim besar dari Partai Demokrat? Kita bicara sebagai sesama pengamat ya, kita objektif ya. Ini bisa jadi menjadi strategi untuk menarik minat, karena kata orang, ada beberapa juga survei, Demokrat juga sedang going down gitu ya. Bagaimana Mas Ferdinand lihat itu? Ya memang kalau kita melihat survei-survei dari lembaga-lembaga survei ya, menempatkan Partai Demokrat kan elektabilitasnya sedang menurun terus, bahkan sering di bawah 4%, di bawah batas parliament threshold. Ya, tentu ini menjadi kekhawatiran bagi Partai Demokrat untuk bisa tetap bertahan eksis di 2024 nanti sebagai partai penghuni parlemen. Nah, kalau bicara tentang playing victim, saya sebetulnya tidak melihat ini sebagai playing victim, tetapi saya melihatnya adalah sebuah cacat komunikasi politik dan kecerobohan politik, kecerobohan berpolitik. Karena apa? Justru tindakan ini menurut saya akan menempatkan Partai Demokrat menjadi common enemy daripada koalisi pemerintahan. Common enemy dari Pak Jokowi, common enemy dari koalisinya, karena apa? Membawa-bawa Pak Jokowi di dalam urusan yang tidak seharusnya ada di situ. Jadi ini menurut saya justru adalah kecerobohan berpolitik, cacat komunikasi politik, dan bukan playing victim. Nah, setuju. Ini menarik sekali. Ada istilah cacat komunikasi politik. Saya suka sekali istilah itu karena memang saya lihat memang arahnya sekarang indikasinya ke arah sana gitu.
Yang terjadi AHY dan Partai Demokrat malah dibully oleh massa. Ini kan kasihan sebetulnya ya. Oke, Bang Ferdinand, saya mau tanya, sebetulnya legitimasi dari seorang AHY di internal Partai Demokrat waktu abang masih di sana sampai sekarang itu seperti apa sebetulnya? Kalau bicara legitimasi di Partai Demokrat ini, klan Yudhoyono itu tidak terbantahkan dan tidak bisa disanggah oleh siapapun, ya, bahwa Pak SBY di Partai Demokrat ini menjadi figur sentral, menjadi tokoh utama, dan kemudian menurunkan ketokohannya, keberadaan beliau di Partai Demokrat itu kepada Mas AHY sebagai penerusnya. Jadi Mas AHY terpilih dari Kongres kemarin secara aklamasi, bukan karena keperkasaannya, bukan karena kekuatannya, bukan karena kehebatannya secara personal, tetapi adalah faktor nama SBY. besar Pak SBY. Oke. Itulah yang diturunkan. Jadi ini regenerasi, mewariskan kepemimpinan kepada klan yang dipercaya oleh Pak SBY. Jadi kalau bicara tentang legitimasi keluarga Yudhoyono di Partai Demokrat ini, itu tidak terbantahkan oleh kita, tidak bisa kita bantah, dan memang itu real, nyata sampai saat ini bahwa Demokrat adalah SBY adalah Demokrat, itu tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau bicara legitimasi, ya memang legitimasi akan selalu nama Pak SBY dan keluarganya di sana akan menjadi figur sentral, tokoh utama di Partai Demokrat ini. Namun demikian, ada saja sebetulnya memang kawan-kawan di daerah itu yang tetap melihat berpolitik ini tidak melihat figur, tetapi melihat partai dan melihat kepentingan. Jadi tetap saja ada yang merasa, oh saya melihat partainya, melihat kepentingannya, bukan melihat orangnya. Jadi kalau bicara tentang adanya kemungkinan gerakan yang kemudian bisa mengutak-atik lah ya, saya menggunakan istilah ya, kalau istilah kudeta ini terlalu seram. Mengutak-atik kepemimpinan AHY dalam tanda kutip tidak puas ke dia, tentu akan ada, dan menurut saya banyak. Dan itu sah-sah saja sebetulnya dalam satu partai kan? Sah saja di dalam sebuah politik. Hal seperti ini kan memang ruangnya. Politik itu ruangnya adalah perdebatan, adu argumentasi, adu strategi, adu taktis. Dan politik ini kan bukan sebuah sistem komando, bukan sebuah sistem militer yang dari atas komando prajurit menurut. Tidak, politik tidak seperti itu. Politik ini adalah ruangnya perdebatan, ruangnya adu gagasan, ruangnya adu kemampuan, ruangnya adu strategi, ruangnya adu taktis. Di situ ruang politik. Jadi sah-sah saja kalaupun ada kemudian yang merasa tidak puas dengan kebijakannya dan menyatakan pendapat, itu sah saja dan harus diterima. Sesuai dengan mekanisme yang ada ya. Oh iya, betul sekali. Oke, Bang Ferdinand, menurut Bang Ferdinand ya, dengan tantangan zaman sekarang gitu ya, kemudian dengan tingkat pemilih juga mulai berkembang gitu ya, milenial juga mulai naik dan sebagainya, menurut Bang Ferdinand, kepemimpinan atau sosok AHY ini sesuai nggak dengan kebutuhan Partai Demokrat dalam merangkum suara ini sebetulnya, lo saat ini? Kalau begini, kalau saya tidak ingin mengukur kapasitas personal AHY ya dalam hal memimpin partai ini, tetapi saya mau menyampaikan secara umum bahwa pertarungan politik sekarang ini sangat keras. Keterbelahan politik sekarang sangat keras. Bahkan kalau kita melihat sekarang ini, dan sekarang ya, dalam era sekarang ini, politik ini terbelah dua, Jokower, non-Jokower, NKRI, nasionalis dan non-nasionalis. Ini keterbelahannya. Maka ketika pertarungan politik ini, seperti ini kondisinya, ketika kita salah menempatkan diri, menempatkan posisi, dan salah menganalisis, maka hasilnya akan menjadi blunder besar. Ya, dan saya melihat bahwa Partai Demokrat ini sekarang yang sering dituding oleh orang selama ini abu-abu, main dua kaki segala macam, yang memang adalah sebuah kesalahan menentukan di mana harus berdiri. Nah, itu dulu, dan dulu pun pendapat saya waktu di dalam, saya sudah menyatakan bahwa kita ini partai politik didirikan tentu tujuannya adalah untuk berkuasa. Maka yang harus kita lakukan adalah upaya-upaya untuk menuju kekuasaan. Nah, sekarang kekuasaan sedang di tangan Pak Jokowi, di tangan partai-partai yang lain, dan untuk itu kita harus melakukan upaya bagaimana bisa bergabung di sana. Itu upaya yang harus kita lakukan, dan kita harus menegaskan sikap berada di situ.
tidak menempatkan sikap ke kiri ke kanan, terombang-ambing, tidak jelas, Berarti dan nggak- akhirnya masyarakat pemilih di bawah yang selalu menginginkan sikap tegas dari semua partai akhirnya menjadi tidak suka. Nah, itu juga salah satu faktor yang membuat saya memutuskan diri untuk mengundurkan diri. Karena apa? Saya melihat salah menentukan tujuan, salah menentukan strategi, salah menetapkan langkah apa yang saya kapasitas AHY memimpin partai ini. Tentu ya dia kan banyak belajar dari ayahanda SBY ya. Pak SBY tentu pasti menurunkan ilmu. Jadi kalau ilmu dan segala macam, saya yakin Mas AHY pasti mampu secara kapasitas, keilmuan beliau pasti mampu untuk bagaimana sebetulnya memimpin partai. Tetapi keilmuan ini, kapasitas ini kadang-kadang kan tidak bisa masuk ke dalam ukuran-ukuran cara masyarakat berpolitik secara luas. Artinya apa? Masyarakat ini yang seperti yang saya minta tidak ingin sebuah yang tidak jelas. Kita ingin yang warnamu jelas. Iya, itu yang kesan. Kamu ketika kamu sama dengan saya. Itu tuh yang kesan yang publik lihat dari Partai Demokrat, serba ambigu begitu, nggak ke kanan nggak ke kiri, akhirnya tidak punya sikap yang jelas. Jadi itu yang terjadi sehingga Partai Demokrat menurut saya saya sependapat dengan Mas Ferdinand bahwa ini memang menyangkut masalah tipikal kepemimpinan ya, untuk keberanian mengambil risiko dan sebagainya. Mungkin Partai Demokrat waktu itu saya berharap sebenarnya mengikuti pola Golkar. Ya sama seperti Bang Ferdinand. Golkar itu selalu masuk ke kekuasaan dalam bentuk apapun. Kalaupun dia akhirnya kalah, pasti di tengah-tengah dia akan masuk kembali. Karena memang benar partai politik arahnya ke kekuasaan kan, Mas? Betul, betul sekali. Oke, Mbak, kembali ke masalah isu kudeta ini. Nah, ini kan rame yang paling hot adalah keterlibatan sosok Muldoko yang disebutkan secara terang benderang ini ya. Oke, sebagai pemerhati politik ini, Mas Ferdinand, sebetulnya menurut feeling Anda atau kalkulasi Mas Ferdinand, benar nggak sih Pak Muldoko terlibat? Gini ya, ada keraguan saya terhadap kepastian beliau terlibat. Bahwa saya melihat ini bisa saja hanya klaim sepihak dari para pihak-pihak yang memang sejak dulu menginginkan gerakan ini ada dan melaksanakan gerakan ini terjadi. Kenapa begitu? Karena waktu saya pun dulu ada di sana, klaim-klaim nama ini sudah muncul. Bahkan bukan hanya nama Pak Muldoko. Mohon maaf nih, saya menyebut ada nama lain juga ya, bahkan disebut-sebut oleh kelompok ini dulu, ya jenderal juga disebut-sebut, tetapi itu hanya klaim dari mereka untuk menjual gerakannya kepada kelompok lain supaya kesan gerakan ini ada yang menaungi, ada yang sosok-sosok besar yang akan bergabung, kira-kira seperti itu. Jadi kalau saya melihat menjawab pertanyaan apakah betul Pak Muldoko terlibat atau tidak, saya ragu ya, saya belum menemukan sebuah kepastian. Beliau menyatakan ya sudah, ayo kita lakukan. Kira-kira seperti itu. Saya belum melihat itu. Bisa saja ini klaim karena dulu ini pun klaim-klaim ini sudah ada disebut nama Pak Muldoko. Mohon maaf nih ya, disebut juga nama Pak Gatot dulu, Panglima. Disebut-sebut juga. Tapi saya tidak pernah percaya itu dan saya tidak pernah mau mengklarifikasinya dulu ke Pak Muldoko maupun Pak Gatot karena saya anggap mereka ini hanya mengklaim nama-nama lain supaya mereka kesannya besar dan kesannya hebat. Itu yang saya tangkap. Jadi kalau ada endorsement yang kuat gitu ya. Itu pertanyaan. Ya, saya masih meragukan Pak Muldoko terlibat. Bagi saya begini, Pak Muldoko ini adalah seorang jenderal ya, mantan panglima yang tentu ilmunya, pemahamannya tentang sosial politik tidak rendah dan tidak kecil. Beliau pasti punya dan mampu menganalisis apakah gerakan ini, orang-orang ini betul akan mampu membawa dia menduduki apa yang disampaikan, atau apakah orang-orang ini sebetulnya hanya sedang merasa mampu tetapi tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas. Pak Muldoko pasti mampu menganalisa orang-orang yang datang ke dia. Pak Muldoko jenderal loh, jangan dianggap beliau itu pemahaman sosial politiknya tinggi, pasti tidak mungkin jadi panglima kalau sospolnya masih rendah. Bang, kemarin
Pak AHY ya, Mas AHY berani menyebutkan bahwa gerakan ini didukung oleh beberapa menteri, gitu. Meskipun nggak menyebut nama ya. Makanya beliau mengirimkan surat kepada presiden. Nah, Ya. ini kan menurut saya kan agak aneh. Oke, bagaimana pendapat Anda dengan statement itu? Bukan hanya Pak Muldoko, beberapa Justru menteri. itu statement yang membuat saya kaget dan saya tertawakan. Ya, karena apa? Bagi saya, menteri-menteri ini tidak satu pun yang akan berani menyatakan sudah mendukung. Tidak mungkin, karena mereka ini, beliau-beliau ini, bukan politisi-politisi yang baru muncul, bukan politisi karbietan, tetapi memang selama ini sudah kenyang makan asam garam. Bahkan nama Pak Mahfud juga kan disebut-sebut ya, Ya. makanya diklarifikasi. Pak Yasona Kemarin saya juga, baca gitu ya. di akun Twitter beliau ya. Jadi apalagi seorang Pak Mahfud, Mahfud ini kan, waduh, bukan pemain Politikus praktis baru ya. gitu loh. Iya, Jadi iya, kalau ada tudingan menteri-menteri menyatakan mendukung, saya tidak yakin. Karena apa? Saya tahu level-level menteri yang sekarang ada di kabinet Pak Jokowi ini kepada Pak SBY masih sangat respect, sangat hormat, dan tidak mungkin mereka mau menanduk Pak SBY. Itu saya percaya. Oke, kalau begitu kenapa dia berani menyebutkan gitu ya, statement itu ya, dari timnya Pak AHY ini? Nah, itulah kenapa saya sebut tadi ada cacat komunikasi. Oh. Mestinya sesuatu yang belum tervalidasi dan tidak akurat 100% dengan bukti-bukti konkret, Oke. mestinya kan mereka bisa menggunakan komunikasi informal dengan Pak Jokowi. Ya, Oke. Pak Jokowi dengan Pak SBY kan tentu punya jalur komunikasi lah, punya hubungan Ya, yang pasti. selama ini Ya. beberapa kali kita lihat ketemu. Ya, Nah, mestinya Pak SBY ya mungkin bisa minta ke seknek atau ke ajudan atau kemana, minta komunikasi lewat telepon dengan Pak Jokowi mempertanyakan ini. Mestinya komunikasi informal adalah pilihan terbaik sehingga informasi ini tidak meledak keluar sebagai informasi isu yang tidak didukung oleh fakta dan akhirnya dibantah oleh para menteri-menteri. Dan untung beliau-beliau itu tidak menggunakan hak hukumnya bahwa ini menjadi pidana fitnah dan pencemaran nama baik. Baik. Ini kan berisiko. Nah, yang saya sebut adalah cacat komunikasi. Yang harusnya cacat Pak SBY bisa langsung komunikasi dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi nyuwun sewu. Kok ya aku dengar begini. Ya, Oh iya Mas. Nah, ya. no gitu loh. Mas, Kira-kira ini. begitu. Oke, saya setuju dengan saran Mas Ferdinand ya. Untuk Pak Jokowi tidak menanggapi, itu saya juga saran yang elegan ya, tidak menanggapi dalam bentuk apapun, termasuk melalui seknek atau apapun gitu ya, sehingga itu meredam karena situasi lagi pandemi, biar presiden tidak terganggu dengan penanganan pandemi dan recovery ekonomi ini kan. Nah, oke. Yang terakhir, Mas Ferdinand, terakhir saya ingin tanya, saran Anda apa untuk Partai Demokrat mengatasi hal ini? Saran saya tetap kalau saya masih mengikuti pola yang saya lakukan dulu. Ya, kalau ada kader yang terlibat, panggil, hukum, pecat, selesaikan karirnya di Partai Demokrat. Nah, kalau ada pihak-pihak di luar, ya sampaikan pendapat kepada mereka bahwa upaya-upaya yang kalian lakukan ini tidak akan berhasil dan tidak akan sia-sia. Ayo kita ikuti sambil kita perkuat jaringan ke bawah. Kita perkuat ke penerimaan ketua umum ini sampai ke akar-akar di bawah. Itu yang dilakukan. Oke, Bang Ferdinand, ini kan api terlanjur berkobar kan yang disiwut oleh Pak AHY sendiri dan beberapa kadernya. Oke, sekarang bagaimana mengatasi ini nih? Untuk Partai Demokrat ya, kita memberikan solusi untuk Partai Demokrat. Mengatasi ini sekarang sudah menjadi sulit karena sudah melibatkan banyak pihak ya. Justru yang saya khawatirkan sekarang gerakan yang tadinya kecil ini akan menjadi gerakan serius dan betul-betul dilakukan oleh orang-orang ini menjadi gerakan mau disebut kudeta atau apa, tapi mereka ini bisa menjadi serius untuk menggulirkan KLB. Kenapa? Karena itu bisa dilakukan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kader-kader di daerah ini bisa saja ya merasa tidak cocok dengan kepemimpinan yang sekarang karena ada hal-hal yang tidak berterima di dalam pemikirannya, tentu akan menerima situasi, ya sudahlah ganti aja lah, kan kira-kira seperti itu. Nah, itu yang saya khawatirkan, justru ini tidak bisa lagi diselesaikan, tidak bisa dihentikan, tetapi justru akan makin berkobar dan bergulir serius. Justru ini yang akan makin sulit dihadapi oleh AHY ke depan. Karena apa? Salah langkah strategi, langkah taktis,
yang dilakukan untuk menangani ini, karena disulut terlalu luas dan pihak-pihak lain. Kalau saya nih, mohon maaf, ini berandai-andai kalau saya jadi menteri yang disebut itu, saya mau sekalian, udahlah sekalian aja lah, kita siapa sih yang mau jadi ketua umum, kita support aja sekalian lah. Kok begini amat, akan kira-kira seperti itu. Nah itu yang saya khawatirkan, bahwa ini tidak bisa lagi di stop, tetapi justru akan bergulir semakin serius, apalagi kemarin para deklarator ini kemudian berkumpul ya di Bellagio, di restoran Dapur Sunda, menyampaikan pendapat-pendapat yang memang semua yang mereka sampaikan itu kan adalah apa yang terjadi, termasuk keluhan dari bawah. Karena apa? Saya kan masih aktif juga komunikasi dengan teman-teman di daerah maupun di pusat ya. Memang apa yang disampaikan oleh para deklarator kemarin ke saya juga nyampe hal-hal itu, termasuk pungutan-pungutan segala macam. Ya, itulah perbedaan ini yang terjadi di bawah. Kira-kira seperti itu. Oke, ini terima kasih, ini perspektif yang bagus ya, objektif. Terima kasih. Anda tidak terlalu memojokkan, tapi sangat netral, objektif, dan artinya memberikan solusi yang baik juga kepada Presiden maupun kepada ya, Pak Ahy. Harapan saya tentu masalah ini bisa diatasi ya. Tetapi kalau saya ditanya saran bagaimana menyelesaikan ini, memang sudah menjadi sulit karena terlalu berkobar dan terlalu luas wilayah yang terbawa-bawa. Tetapi bagi saya mudah-mudahan ada jalan solusi. AHY sebagai ketua umum bisa mengendalikan seluruh kadernya di bawah, membina mereka tetap satu komando ke atas, dan membuka ruang-ruang komunikasi supaya kehadiran antara kader di bawah dengan di pusat itu bisa terjalin dengan baik. Saya hanya bisa memberikan saran itu aja. Oke. Mas Bro, terima kasih waktunya, terima kasih pendapatnya, selalu jaga kesehatan dan terus memberikan kritik-kritik sosial yang mencerahkan buat kita. Terima kasih, sampai ketemu lagi Mas Ferdinand. Baik, terima kasih. Baik, sahabat Indonesia, demikian pembicaraan saya, diskusi saya dengan sahabat saya, Ferdinand Hutahian. Beliau mantan kader Demokrat dan banyak memberikan pencerahan buat kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh Pak Ferdinand ini menjadi perspektif publik bahwa kita tidak harus memberikan menjudgment, tapi ada satu solusi yang harus kita buat dalam silang sengkarut ini. Kenapa? Karena menurut saya sendiri juga apa yang dikatakan AHY itu menyulut kegaduhan yang tidak perlu. Mudah-mudahan ada jalan keluar, dan saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ferdinand bahwa istana tidak perlu merespon. Kalau masalah Muldoko itu adalah tanggung jawab pribadi, jangan dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo, dan jangan ganggu Presiden Jokowi dalam penanganan COVID-19 maupun recovery ekonomi. Itu saran saya juga. Terima kasih sahabat Indonesia, kita ketemu lagi dalam program Hot News yang berikutnya. Sampai ketemu, jaga kesehatan dan selalu bijak menyikapi informasi apapun. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.